Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita yaitu produk daripada pasar modal. Yang pertama itu adalah saham biasa. Produk yang pertama, jangan lupa ya, saham biasa atau common stock. Kenapa disebut saham biasa? Karena saham ini ada dua. Ada saham biasa, ada saham preference atau saham istimewa. Saham biasa dia hanya mendapatkan pembagian laba. Ya, oke. Yang kedua, bukti right atau right issue ini adalah semacam surat yang berisikan tentang hak seseorang untuk membeli saham. Ini juga termasuk produk daripada ya pasar modal, bukti right atau right issue. Lalu selanjutnya adalah obligasi, ya obligasi atau bond. Ya, obligasi itu sederhananya bisa dikatakan surat utang. Ya, jadi diterbitkan sebuah perusahaan bahwasanya memberikan sebuah pinjaman kepada pihak lain dan pihak lain bersedia membayarkan modalnya, bunganya, modalnya dan seterusnya. Ya, jadi salah satu produk pasar modal yaitu obligasi, yaitu surat pengakuan, ya pengakuan hutang dan disertai dengan kewajiban untuk membayar modal maupun bunganya dan seterusnya. Ya, oke. Lalu yang keempat itu ada saham biasa, berarti ada saham luar biasa atau saham istimewa atau saham preference. Sorry, tidak dituliskan di sana. Ya, saham preference saya buatkan di sini nomor 6. Ya, saham preference. Ya, saham istimewa. Ya, saham istimewa di mana pemilik daripada saham preference ini adalah memiliki hak istimewa atau prioritas. Misalnya dia bisa terpilih sebagai direksi, sebagai komisaris, pemilik saham preference. Kalau saham biasa nggak bisa. Dia bisa mendapat prioritas dalam hal pembagian daripada dividen, dan dia tidak hanya memberikan suara kalau ada rapat pemilihan saham, tetapi juga bisa mengambil keputusan. Sementara saham biasa dia hanya bisa ikut ambil memberi suara, tetapi dan juga mendapat keuntungan. Ya, fasilitas-fasilitas lain tidak. Oke. Lalu ada reksadana, yaitu wadah untuk mengumpul dana dari masyarakat, ya, lalu dikelola oleh manajer investasi. Ya. Nah, lalu ada juga produk yang selanjutnya yaitu warang. Warang ini merupakan turunan daripada obligasi dan saham dan biasanya dijual bersamaan. Ya, saham dan obligasi. Oke. Nah, lalu selanjutnya kira-kira apa saja manfaat atau apa peran daripada pasar modal ini bagi pihak-pihak? Ya, pertama bagi negara, maka bagi negara ingat ini adalah sebagai sumber pendapatan. Tentu sebuah negara ya akan mendapat pajak ya dari sana. Lalu yang kedua bahwasanya manfaat daripada pasar modal ini tentu untuk menopang perekonomian sebuah negara dan juga untuk menghimpun ataupun menarik apa? Ya, menarik investor-investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Adik-adik, bagi emiten apa saja? Emiten atau si perusahaan atau yang memiliki yang menawarkan sahamnya di pasar modal. Maka pertama manfaatnya adalah dengan adanya pasar modal ini maka si perusahaan akan bisa mendapatkan dana segar, kan gitu ya, dengan menjual sahamnya. Dan juga untuk kesempatan melakukan ya ekspansi ataupun pembukaan cabang-cabang ataupun merambah ke daerah-daerah lain bahkan ke luar negeri. Lalu juga ini sebagai ukuran ataupun manfaat untuk meningkatkan produktivitas ya, produktivitas daripada sebuah perusahaan. Dan ingat jangan lupa dengan pasar modal maka ini juga sebagai alternatif bagi sebuah perusahaan untuk apa? Ya, untuk pembiayaan ya, dana-dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk pembiayaan perusahaan di luar ya daripada bank. Oke. Nah, lalu bagi si investor, kalau kita membeli saham daripada sebuah perusahaan itu dari pasar modal atau bursa efek, maka apa keuntungannya bagi si pembeli saham atau investor? Kita sebagai investor. Ya, tentu pertama adalah mendapat keuntungan ataupun capital gain ataupun pengembalian modal. Itu tentu ya. Yang kedua adalah ya dividennya, keuntungan dalam hal pengembalian modal dan keuntungan dalam hal pemberian ya pembagian laba. Ya. Nah, lalu dengan adanya pasar modal ini maka kita sebagai masyarakat umum atau publik
bisa mendapat akses untuk menilai, ya, mengetahui lebih dalam tentang sebuah perusahaan, dan dengan demikian kita ikut serta dalam kepemilikan sebuah saham, kita juga sudah ikut serta aktif dalam, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, meningkatkan ataupun ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, lalu sama halnya dengan pasar modal, maka tentu di sana juga terjadi transaksi jual beli, tetapi di sini apa? Ya, yang ditransaksikan adalah, ya, instrumen keuangan, yaitu dalam bentuk jangka pendek. Itu bedanya, ya. Nah, jadi bila ditanya perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, di situ dulu pertama, bahwasanya jangka panjang itu adalah pasar modal. Ya, instrumen keuangan jangka pendek itu adalah, ya, pasar uang. Lalu dalam hal risiko juga itu lebih rendah di pasar uang dan lebih cepat karena dia di bawah 1 tahun dan seterusnya. Oke, apa saja instrumen-instrumennya? Ya, produk-produk yang diperjualbelikan di sana. Pertama, sertifikat Bank Indonesia, juga deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, ya, jangan salah, SPBU, beda itu artinya, ya. Lalu bankers acceptance dan juga surat pembendaharaan negara. Nah, semuanya ini adalah produk-produk yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang menyangkut tentang ini pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu bagaimana apa-apa saja yang biasanya ditanyakan pada materi pasar modal dan pasar uang, ya. Dan kepada kalian sudah saya berikan soal-soal yang untuk kalian latih, coba kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami ini dan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dengan demikian, apapun yang ditanya nanti dari materi pasar modal ataupun pasar uang, nggak banyak-banyak ini biasanya, ya, maka saya pastikan kalian sudah bisa menjawabnya, dan soal-soal atau bentuk-bentuk soal itu sudah kalian miliki sebagai siswa-siswi bimbingan belajar talenta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan kita yang selanjutnya. Dadah.